Informasi pertama, Saudara, datang dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang berpendapat keinginan Capres-Cawapres terpilih Prabowo Gibran untuk menambah jumlah kementerian jangan didasarkan pada politik akomodasi. JK juga bilang sebelum menambah, pemerintah harus lebih dulu merevisi undang-undang kementerian dan lembaga. Pasalnya dalam undang-undang sudah diatur jumlah kementerian maksimal hanya 34 saja. Menurut JK, penambahan kementerian dan lembaga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan program kerja yang akan dijalankan pemerintahan ke depan. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kementerian lembaga kabinet itu dan apa namanya kementerian lembaga karena itu jelas itu 34. Kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan. Sementara itu calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo merespons soal wacana kabinet gemuk ala presiden wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Disebut-sebut bakal tambah jumlah kementerian menjadi 40, Ganjar menilai hal itu tidak sesuai dengan undang-undang. Menurut Ganjar, keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang sudah barang tentu tidak akan cocok. Ganjar berpendapat kabinet dalam suatu pemerintahan harus diisi oleh kalangan yang ahli di bidangnya. Ganjar juga berpesan agar penyusunan kabinet tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi jatah bagi kelompok yang sudah memberikan dukungan saat Pilpres 2024 kemarin. Undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah. Gibran bilang rencana ini masih dibahas, termasuk di dalamnya soal kementerian yang nantinya bakal mengurusi makan siang gratis. Ini akan menjadi prioritas, pasalnya hal ini melibatkan anggaran yang besar, distribusi dan monitoringnya yang tidak mudah. Itu nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Berapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Gitu. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok ya. Menteri di dalam Kabinet Presiden terpilih Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan memiliki komposisi yang gemuk. Prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah menteri dalam kabinetnya dari 34 menjadi 40 kementerian. Menurut Partai Gerindra, gemuk dalam konteks bernegara artinya bagus karena tantangan dan tujuan negara yang besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ya. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk
mengakomodir kekuatan politik. Merespons adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran, Presiden Joko Widodo meminta hal itu ditanyakan langsung ke Presiden terpilih. Apakah memang diperlukan rencana penambahan kementerian Pak di kabinet yang akan datang? Ada usulan itu mungkin? Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Analis hukum tata negara berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kabinet dibatasi hanya 34 menteri saja. Pasalnya, kabinet dengan menteri yang banyak tidak akan efektif untuk menopang kinerja presiden. Jumlah kementerian negara dibatasi berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana batas maksimalnya hanya 34. Gagasan pembatasan para menteri ini sesuai dengan pengalaman ketatanegaraan kita. Beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Publik pun berharap pembentukan kabinet bukan sekedar politik dagang sapi, tapi memenuhi kebutuhan publik sekaligus menunaikan janji-janji. Tim Liputan Kompas TV.